Halo, kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sumber dan ide penelitian. Seperti pertemuan sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa penelitian itu berawal dari rasa ingin tahu dan karena ada masalah, begitu ya. Tapi yang menjadi permasalahan saat ini, andaikan misalnya seorang guru tidak tahu bahwa suatu fenomena yang terjadi itu merupakan masalah. Jadi masalah tersebut tidak dipandang sebagai masalah. Nah, sehingga munculnya permasalahan baru, yaitu masalah tersebut semakin berkembang karena guru tidak melihat adanya potensi-potensi masalah di masa mendatang atau hal-hal yang sedang terjadi ini adalah sebagai sebuah masalah begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang sumber ide penelitian. Jadi sumber ide penelitian tentang bagaimana rasa ingin tahu dan permasalahan itu. Yang pertama di sini ada 5 ya. Ada 5 hal yang menjadi sumber ide penelitian. Yang pertama adalah akal sehat atau common sense. Nah, akal sehat ini dapat menjadi bagian dari pengetahuan. Karena akal sehat merupakan segala hal yang diyakini seseorang misalnya sebagai sesuatu yang benar. Gitu. Jadi misalnya seseorang bisa berpikir begini. Benarkah kalau memberikan hukuman pada anak dapat menyebabkan anak patuh atau belajar? Misalnya begitu. Nah, terus misalnya ketika diberikan soal matematika yang kompleks, anak akan semakin terampil dalam menyelesaikan soal matematika, begitu. Pertanyaan-pertanyaan terus muncul yang dimunculkan oleh akal yang sehat, gitu. Benarkah kalau belajar matematika di jam pagi hari itu lebih efektif dibandingkan ketika di siang hari atau di malam hari misalnya? Nah, semisal kalau pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang muncul dari akal sehat itu terjawab dengan argumentasi-argumentasi dan diyakini kebenarannya, maka pertanyaan tersebut dapat menjadi hipotesis atau dugaan-dugaan yang dapat menjadi ide penelitian. Contoh tadi pertanyaan tentang hukuman apa saja berarti. Hukuman apa saja? Jadi misalnya dia meyakini bahwa dengan adanya pemberian hukuman anak itu dapat patuh untuk belajar, misalnya seperti itu, maka akan muncul ide penelitian, yaitu pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan belajar. Atau misalnya pengaruh hukuman terhadap intensitas belajar. Apakah semakin diberikan hukuman, semakin intens dia belajar? Nah, kira-kira seperti itu. Tapi mencoba untuk mencari ide penelitian dengan akal sehat yang lebih baik daripada itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah pengamatan. Nah, di dalam kelas ini, guru ini sebagai aktor yang berlaku juga sebagai observer. Nah, banyak hal yang diamati selama proses pembelajaran dari segi siswa, dari segi sarpras, sarana prasarana, dari segi perkembangan intelektual, macam-macam yang harus diamati. Nah, pengamatan ini muncul karena kepekaan seseorang dalam mengamati medan penelitian. Jadi, dia mengamati segala sesuatu yang kontradiksi dalam proses belajar mengajar. Nah, itu sangat membantu seorang guru atau seorang peneliti untuk memunculkan inspirasi dalam penelitian. Nah, misalnya guru dengan berpikir yang reflektif gitu, ada timbal baliknya begitu, ada feedbacknya, itu dapat memperhatikan bagaimana siswa belajar misalnya pada pecahan atau bilangan bulat yang masih rendah dan kesulitannya. Jadi misalnya begini, di kelas 4 ada materi tentang pecahan. Sementara kita membutuhkan materi prasyarat yang harus dikuasai siswa, yaitu operasi
bilangan bulat misalnya, yang sudah didapatkan di kelas rendah, di kelas 2 dan kelas 3, bahkan di kelas 1. Nah, seperti itu. Namun muncul kesulitan siswa saat belajar pecahan karena mereka tidak mampu mengoperasikan bilangan bulat seperti itu, sehingga hal ini menjadi faktor pencetus kesulitan belajar yang terjadi pada siswa, sehingga itu muncul ide penelitian bagaimana upaya kita sebagai guru di kelas tinggi, di kelas 4 itu untuk memberikan sebuah metode agar hal ini jangan terjadi sebagai sumbangsi pikiran kepada guru yang berada di kelas rendah, seperti itu. Kemudian sumber ide penelitian yang berikutnya adalah teori. Ya, penelitian tanpa teori itu tidak berjalan dengan optimal. Nah, sekarang kita harus paham dulu apa itu fungsi dari teori. Nah, secara umum di sini saya memberikan 2 fungsi teori dalam penelitian. Yang pertama itu, teori dapat mengorganisasi dan menjelaskan berbagai fakta atau deskripsi dari perilaku. Jadi misalnya seorang siswa itu cemas dalam, lebih tepatnya cemas dalam pembelajaran matematika, atau dia mengalami math anxiety begitu, kecemasan matematika. Nah, ini kita harus mencari teori-teori yang relevan dengan anxiety tersebut. Bisa dari teori psikologi pendidikan, kemudian kita harus paham dari perkembangan peserta didik, kita harus punya teori tentang karakteristik matematika. Terus misalnya dia ada di kelas 4, bagaimana karakteristik siswa di kelas 4, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana seharusnya model pembelajarannya digunakan untuk materi tersebut, kemudian media yang tepat. Nah, itu harus mempunyai landasan teoritik yang memadai. Yang kedua, teori itu dapat melahirkan pengetahuan yang baru dan memandu pengamatan terhadap suatu dunia. Ya, jadi misalnya seperti ini. Hal-hal yang tadi yang saya jelaskan tentang math anxiety, nah di situ dengan semakin banyak teori, Anda akan memperkaya pengetahuan Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi memang bicara tentang kecemasan matematika, tapi ada beberapa faktor pencetus kecemasan tersebut. Jadi kita tidak langsung terfokus kepada kecemasan, tapi kita memperbaiki dari segala aspek. Bisa jadi gurunya juga, model pembelajarannya, medianya juga, sarana dan prasarana yang mendukung, kemudian pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Nah, hal itu kemudian disintesakan, dipadukan, sehingga muncul ide penelitian yang baru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penelitian yang terdahulu di sini. Nah, di dalam penelitian yang terdahulu, maka sebagai peneliti harus up to date terhadap penelitian-penelitian yang sedang dilakukan. Jadi, kita harus mengetahui tren penelitian hari ini itu apa. Sehingga biasanya itu memacu ide yang baru. Dan kita coba memfokuskan ide penelitian tersebut dengan pengetahuan yang kita miliki. Karena peneliti akan kesulitan untuk melakukan penelitian ketika ide yang teori yang dimiliki tidak cukup kuat atau pengetahuan yang dimiliki tidak cukup kuat. Nah, seperti itu. Kemudian dari sisi penelitian terdahulu, kita coba mencari hubungan tentang adakah masalah yang terjadi pada penelitian terdahulu di tempat kita mengajar. Kalau ada, coba implementasikan itu, ya, supaya kita tahu penelitian orang yang dilakukan di tempat lain, hasil penelitiannya itu apakah berlaku juga di tempat kita. Seperti itu. Selanjutnya, kita bisa juga untuk mencari kelemahan dari penelitian tersebut dan kemudian kita lakukan
pengembangan dari kelemahan tersebut, mengatasi kelemahan penelitiannya, dan bisa saja kita melakukan pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Berikutnya, sumber ide penelitian itu muncul dari masalah praktis. Nah, masalah praktis ini dapat dikatakan sebagai masalah-masalah yang nyata. Misalnya begini. Di kelas, kemampuan siswa dalam bilangan bulat itu rendah. Terus, seharusnya di kelas yang favorit, itu pasti kemampuannya siswa itu baik. Misalnya ada kelas favorit ya, misalnya di kelas 5A, 4A, 6A, biasanya itu merupakan kelas-kelas yang favorit. Kalau kelas E itu ya misalnya biasanya itu yang kurang favorit ditaruh di situ. Tapi semoga saja tidak, karena kita membutuhkan kelas-kelas yang heterogen. Begitu ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang seperti itu, maka kita harus membutuhkan penanganan yang segera. Ya, segera sehingga masalah tersebut teratasi. Misalnya pada mata pelajaran matematika dengan karakteristik yang selalu berjenjang, maka yang menjadi baseline-nya, tolak ukur awalnya, tahapan pertamanya itu tidak memiliki fondasi yang kuat, maka dia akan kesulitan ke jenjang-jenjang yang berikutnya, atau dia memiliki kesulitan di pengembangan dari materi-materi tersebut. Nah, dari 5 sumber ini kita bisa menghasilkan atau memunculkan ide penelitian yang baik untuk dilakukan. Oke. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari ide dari jurnal penelitian. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana membaca, menemukan, dan memahami jurnal penelitian atau artikel-artikel yang berada pada jurnal-jurnal penelitian. Nah, khususnya di sini nanti saya akan membahas tentang penelitian pada pendidikan. Jadi sebagai seorang peneliti, kita yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita harus up to date dengan ide-ide penelitian baru. Di mana kita menemukan dan bagaimana caranya, ya kita harus punya akses ke jurnal-jurnal penelitian. Saya merekomendasikan untuk jurnal penelitian yang terakreditasi secara nasional dan internasional. Namun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk penelitian yang terakreditasi secara nasional ya. Nah, ini dapat diakses di sini. Nah, jadi kita kopikan ini kita ambil. Nah, kalian buka Chrome, ya, seperti ini. Ya, saya sudah bookmark di sini. Kemudian kita pertama buka source. Nah, di sini ada jurnal. Oke. Misalnya saya ingin mencari ide penelitian pada jurnal-jurnal pendidikan matematika misalnya, atau pendidikan guru sekolah dasar. Misalnya kita cari di sini pendidikan dasar. Oke ya. Pendidikan dasar kita buka. Oke. Nah, di sini ada kategorisasi. Jadi yang paling bagus itu adalah S1. Ya. Jadi ini merupakan urutannya dari yang paling bagus sampai yang paling rendah. Tapi saya tidak bisa mengatakan ini tidak bagus karena ini juga terakreditasi. Cuman levelnya itu lebih tinggi S1 daripada S6. Nah, misalnya ini kita buka satu Premier Educandum. Nah, kita buka ya. Nah, terus kita cari di sini. Kita cari websitenya. Nah, kita klik ini. Kita klik website. Nah, di sini kita bisa buka misalnya archive ya. Kita buka archive. Nah, di sini kita bisa melihat terbitan-terbitan yang terbaru. Berarti yang terbaru yang ini. Kita buka. Nah, di sini saya mau cari matematika ya. Misalnya di sini. Realistic Mathematics Education Approach for Primary School Students Reasoning Ability. Jadi ini
pendidikan matematika realistik, pendekatan pendidikan matematika realistik, untuk sekolah dasar yang tujuannya untuk apa? Kemampuan penalaran, reasoning ability ini. Terus kita buka. Nah, ini bisa di-download. Nah, kita buka PDF-nya. Oke. Terus kita bisa download. Nah, ini sudah terdownload, terus kita buka. Oke ya, jadi ini adalah artikelnya. Kita bisa baca di sini mulai dari latar belakangnya, dilihat semua, terus apa teorinya tentang pendekatan matematika realistik. Terus di sini ada metodenya. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Ini saya jadikan sebagai acuan. Nah, kenapa kita harus membaca banyak jurnal penelitian, artikel di jurnal penelitian? Karena tadi teori itu dapat memunculkan ide penelitian. Artikel ini kan banyak teori. Kemudian kita membaca penelitian di sana. Tadi kita kaitkan dengan masalah kita di sekolah. Nah, itu memunculkan ide. Kemudian kita dapat membangun kerangka secara teoritis. Kerangka teoritisnya seperti apa terkait dengan masalah yang mau kita pecahkan. Terus pasti tambah referensi. Nah, kemudian dapat merasionalkan suatu ide penelitian. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian kayak tadi pendidikan matematika realistik, sementara kita tahu bahwa matematika itu abstrak. Nah, ini kan muncul kontradiksi ya. Tapi itu menjadi rasional. Jadi kenapa? Nah, itu kita bisa baca di penelitian yang tadi. Pasti dia mengatakan di sana kalau matematika memang abstrak, tapi karena aspek pertimbangan perkembangan peserta didik, maka kita harus membutuhkan hal-hal yang realistik dan kontekstual agar dapat memudahkan proses pembelajaran. Terus di dalam artikel tersebut yang nomor 5 kita melihat begini caranya untuk menulis suatu karya ilmiah ya, artikel ilmiah itu. Jadi melatih kita, mereka membahasakannya tuh seperti ini. Kita dapat lihat bagaimana mereka mensitasi, bagaimana mereka menyajikannya, mulai dari latar belakang, kemudian ada teorinya di sana, kemudian dari metode yang digunakan, terus bagaimana bahasa yang baku yang dipakai, seperti itu. Bagaimana cara menuliskan daftar pustaka, terus daftar pustaka apa yang harus dipakai, tahun daftar pustakanya. Nah, itu kita tahu dari sana. Kemudian yang keenam itu, kita dapat mengklarifikasi konsistensi dan kontradiksi suatu penelitian. Jadi, seperti yang tadi saya katakan. Jadi misalnya saya ambil contoh lain begini. Kita misalnya punya ide, saya ingin membandingkan model pembelajaran kooperatif, misalnya Jigsaw, dan model pembelajaran kooperatif juga, misalnya STAD misalnya. Student Team Achievement Division, kayak ini ya. Terus kalau begitu saya membaca artikel A, dia mengatakan bahwa Jigsaw lebih baik. Sedangkan pada artikel B, justru STAD yang lebih baik. Macam-macam, ada yang mengatakan mereka kemampuannya sama, atau sebaliknya. Ini sama-sama baik, ada yang ini lebih kecil, lebih kurang baik, ini lebih baik. Atau ini yang lebih baik, ini yang tidak baik. Tidak lebih baik maksudnya. Ini kan kontradiksi. Nah, kemudian dari ide tersebut, kita cari tahu apa yang menyebabkan kontradiksi tersebut. Sehingga saya mau pakai yang terbaik untuk kelas saya. Nah, dari hal yang sifatnya kontradiksi tersebut, maka melahirkan ide penelitian. Bagaimana misalnya saya kalau menguji cobakan ini di kelas saya mengeksperimenkan ini, apakah hasilnya akan sama atau tidak? Terus kita misalnya menemukan bahwa ternyata Jigsaw yang lebih baik. Berarti kita harus mencari lebih banyak teori yang mendukung kita. Supaya untuk mengklaim bahwa hasil penelitian kita itu juga
benar atau didukung oleh banyak teori-teori atau penelitian-penelitian yang relevan. Terus yang nomor 7 ini adalah kita memeriksa metode penelitian yang layak. Nah, ini yang saya kembali ke yang tadi. Nah, di sini yang sudah saya download tadi. Nah, kita coba lihat di sini. Yang pertama, dia nuliskan di sini abstraknya ya. Ini abstraknya ini berisi ringkasan penelitian ya. Nah, terus hasil penelitian juga ada di sini. Oke. Kemudian kita coba baca di abstraknya ini. Kita baca di abstraknya ini. Sekarang perhatikan. Dia menggunakan uji statistik apa gitu. Oh, dia apa namanya di sini? Jenis penelitian yang digunakan itu adalah kuantitatif ya. Nah, tipenya pre-eksperimen dengan sifatnya itu pretest post-test ya. Berarti dia pakai apa namanya satu kelas, kemudian dicari sebelum dan sesudah perlakuannya seperti apa. Ini kalimatnya ada di sini ya. Terus statistik uji yang digunakan apa? Oh, ini t-test. Pakai alat bantu SPSS dengan apa namanya 2 jalur, analisis 2 jalur di sini. Nah, di sini. Ini ringkasannya saja. Tapi penjelasan lebih lengkap pasti ada, gitu ya. Nah, metodenya di sini, research design ini. Ya, ada teori di mana dia menjamin metode penelitiannya benar ini. Nah, ini kemudian ini adalah rancangan desain penelitiannya atau desain penelitiannya. Kemudian sampelnya apa? Oke. Kemudian di sini materinya apa saja? Ya, karena dia tentang penalaran tadi ya. Nah, indikator dari penalaran apa saja yang akan digunakan? Ya, jadi apa saja menjadi indikator-indikator penalaran? Supaya jelas dia tidak keluar dari penalaran tersebut. Ada sumbernya. Jadi indikator yang diukur itu ini, sumbernya ini. Kemudian prosedur pelaksanaan penelitiannya, dianalisis datanya, hasilnya seperti apa. Nah, ini normality test, berarti prasyarat untuk uji T itu harus terdistribusi normal karena dia parametrik. Oke. Terus reliability test ya, karena instrumen itu harus punya apa namanya memenuhi kriteria persyarat instrumen yang baik, jadi harus valid dan reliable. Oke, terus uji hipotesisnya karena dia kuantitatif tadi ya. Terus ini diskusi terkait dengan penelitiannya seperti apa. Dan pasti di sini dia mengklaim tentang hipotesis yang diterima. Tuh. Kesimpulan dan ini adalah referensi. Kalian nanti bisa gunakan ini penulisan belajar tentang bagaimana menuliskan referensi. Dia pakai IEE atau APA begitu ya. Bagaimana cara untuk menyajikan hipotesis. Seperti itu ya. Kemudian sekarang kita lebih lanjut ke ini. Sip. Ya. Nah, setelah kita membaca banyak jurnal, kita memiliki banyak sumber, nah kita kemudian berpikir tendensi kita kemana? Nah, mengingat bagaimana kapasitas kita sebagai peneliti, ketersediaan biaya, kemudian dapat tidak kita melakukan rasionalitas, tidak kita melakukan penelitian ini, kemudian kita mencoba-coba untuk merumuskan draft judul penelitian. Nah, ini ada 4 tahapan, mulai buat daftar tema, rangkaian tema, tetapkan satu rangkaian tema, dan evaluasi dan revisi draft judul. Nah, ini kita punya rumusan ini kurang lebih disajikan dalam tabel ini. Nah, kita pertama, kita banyak membaca tentang artikel-artikel penelitian. Jadi kita kumpulkan di sana ya. Kumpulkan di sana dan membangun ide atau curah pikiran atau dikatakan sebagai brainstorming.
Ya, di sana kita banyak menemukan, jadi di sini intervensi ini kita tentang konstruktivisme, pemecahan masalah, pengajuan masalah itu seperti apa, terus model pembelajaran seperti apa, bagaimana tentang pengembangan multimedia, terus kita baca banyak gitu. Oh, terus kita tahu di sana pasti dia membicarakan tentang karakteristik siswa, tentang self efficacy itu. Misalnya tentang self efficacy itu kan apa namanya? Kepercayaan diri siswa, gitu ya. Kepercayaan individu siswa akan kemampuannya untuk sukses tidak dalam melakukan sesuatu. Jadi setiap siswa itu punya self efficacy. Kemudian gaya kognitifnya, gendernya, ya. Terus misalnya karakteristik siswa untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Terus kemampuan komunikasi, penalarannya, reasoningnya, atau pemahamannya, understandingnya. Kemudian kita kompetensi. Sekarang kita mengacu pada kompetensi yang harus dimiliki siswa. Yang pertama kita mengacu pada metakognisi. Nah, misalnya metakognisi ini adalah dia itu pada aspek kognitif ya. Nah, ini semacam sarana yang digunakan untuk berpikir lebih dalam begitu ya. Pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi begitu. Itu semacam kesadaran atau keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang bagaimana proses dan cara berpikir terhadap hal-hal yang mereka pelajari seperti itu. Terus kompetensi siswa tentang berpikir reflektif, berpikir sistematis seperti apa, kompetensi siswa tentang kemampuan pemecahan masalah, kemampuan mengajukan masalah. Ini penting juga ini kalau misalnya dalam matematika ini, karena ada juga kaitan antara berpikir kritis dengan kemampuan siswa dalam mengajukan masalah. Itu biasanya ada pada problem based learning, ya, pembelajaran berbasis masalah. Terus kompetensi tentang komunikasi, pemahaman, dan penalaran. Nah, terus kita bangun ide, penelitiannya tuh mau diapakan dari tiga ini. Nah, mau pakai cara apa? Eksperimen kah? Atau pengembangan kah? Terus misalnya kita nanti analisisnya pakai analisis ANOVA, nah, terkait dengan perbedaan rata-rata. Kemudian kita apakah ingin tujuannya menguji hubungan atau pengaruh, itu korelasi atau regresi. Terus mau pakai kualitatif kok, mau pakai kualitatif atau pakai studi kasus, seperti itu. Terus kita memikirkan hal-hal lain yang mungkin ada di situ, misalnya tentang etnomatematik. Nah, terus multiple intelligency, kecerdasan ganda, pendidikan karakter. Terus kita bisa melihat adakah keunggulan lokal yang mendukung itu, misalnya dari permainan-permainan yang hanya ada dan dapat menunjang pembelajaran yang ada di daerah tertentu misalnya. Kearifan lokal, nah seperti apa? Karena pembelajaran itu sangat lekat kaitannya dengan budaya lokal, di budaya lokal ya. Terus media pembelajarannya. Nah, jadi misalnya kita sudah kumpulkan seperti ini, saya coba untuk memadukan. Oke. Sekarang kita lihat lagi viral misalnya, lagi ngetren sekarang pembelajaran konstruktivisme. Terus kita ingin melihat apakah konstruktivisme itu berpengaruh terhadap
kita lihat bahwa konstruktivisme itu punya kaitan dengan self-efikasi. Nah, muaranya itu akan misalnya pada kemampuan pemecahan masalah. Nah, terus kita melakukannya menggunakan eksperimen. Nah, di sana kita memasukkan aspek-aspek etnomatematika ke dalam konstruktivisme tersebut. Jadi, kita bisa membuat suatu ide dan judul penelitian itu, misalnya kita lihat konstruktivisme itu terkait dengan teori belajar yang pasti dikandung oleh berbagai model pembelajaran. Misalnya kita pilih katakanlah efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap misalnya tadi pemecahan masalah. Misalnya pemecahan masalah ditinjau dari apa? Misalnya ditinjau dari self-efikasi SE. Nah, SE nanti kita lakukan dengan ini eksperimennya, tidak usah ditulis. Nah, jadi efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbasis etnomatematika. Oke, berarti kita mau penelitian di matematika ya. Kebetulan dosennya juga orang matematika, jadi idenya yang muncul itu terus. Nanti coba kalian kembangkan di yang lain ya. Berarti gini idenya akhirnya. Efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, kita lakukan pengembangannya itu berbasis etnomatematika, karena di sini kita mengunggulkan keunggulan lokal Kabupaten Alor misalnya dan kearifannya terhadap pembelajaran kemampuan pemecahan masalah siswa ditinjau dari self-efikasinya. Seperti itu. Sudah jadi judul kan? Oke, tapi kita harus punya referensi yang banyak untuk bisa memadukan itu semua, menyusun itu semua. Jadi ini semacam kita proses kreatif membangun ide dengan membuat tabel, kemudian kita data gitu. Ya, membuat intervensinya seperti apa, karakteristik siswa seperti apa, kompetensi, strategi, dan lain. Ini sangat membantu ini kalau kita mau melakukan penelitian. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan tugas. Nah, ini ada 4. Seperti biasa, saya ingin kalian punya kemampuan untuk mempresentasikan materi, kemampuan berbicara yang lebih terstruktur dan lebih lebih baik, ya, lebih tampak sebagai seorang calon guru. Presentasikan materi ini kembali. Kemudian buat daftar yang kayak tadi, daftar tema, konsep, kata kunci terkait dengan penelitian pendidikan. Kayak tadi ya. Kemudian coba untuk pilih 2 tema yang menarik, kayak saya tadi. Oke, saya sudah kasih contoh 1, kalian tambahkan 2, begitu ya. Terus acuan tema harus disertai dengan minimal 2 web jurnal. Caranya kayak tadi, pilih sumbernya dari 2 web jurnal minimal. Lebih dari itu oke. Dari sekian banyak jurnal yang saya berikan. Jadi tadi kan banyak tuh, pilih saja 2 web. Kemudian kalian juga harus tambahkan di situ minimal 10 artikel yang kamu gunakan sebagai referensi. Jadi tadi kayak misalnya tentang Jigsaw ya, ada kamu pilih 3 dari Jigsaw. Kemudian self-efikasi misalnya 2 self-efikasi. Kemudian etnomatematika tadi misalnya 2 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, buatlah kerangka proses. Nah, kerangka proses perumusan draft judul. Awalnya dari idenya dari mana? Kayak tadi kan dari konstruktivisme. Konstruktivisme itu di dalamnya ada model pembelajaran Jigsaw. Kemudian saya mencoba untuk memasukkan aspek etnomatematika dalam proses model pembelajaran yang Jigsaw tadi. Kemudian setelah itu saya melihat bahwa faktor yang mempengaruhi ini adalah
self-efikasi. Gitu. Mempengaruhi prestasi belajar, salah satunya dengan itu. Maka kita nanti lihat self-efikasinya siswa seperti apa. Kemudian dari situ, nah tujuan kita apa? Tujuan kita adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Karena biasanya selama ini kita melihat bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. Oke? Karena ya seperti itu. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Tugas dikumpulkan sepanjang minggu depan. Oke, semangat belajar, tetap kerja keras. Tuhan memberkati.